Oke, salah satu alasan kebanyakan orang ketika beli tablet, entah itu buat kerjaan atau sekedar buat fun, misalnya nonton atau browsing, adalah mau layar yang lebih besar. Tapi, tipe iPad yang satu ini menurut gue memang unik karena kecil sendiri, yaitu iPad mini. Oke, walaupun sekarang tahun 2023 dan iPad mini generasi ke-6 ini rilisnya tahun 2021, tapi gue masih penasaran nih, iPad mini ini sebenarnya bisa buat apa aja sih? Dan di video kali ini gue akan share ke teman-teman berdasarkan pengalaman gue sendiri pakai iPad mini. Sebelumnya thank you buat Studio Ponsel yang udah pinjemin iPad mini 6th Gen ini. Buat teman-teman yang lagi cari produk Apple, kalian juga bisa cek lebih lanjut di Studio Ponsel lewat link di deskripsi video ini. Sebagai orang yang biasanya pakai iPad Air generasi kelima yang punya ukuran iPad paling umum 10,9 inci, pas pakai iPad mini yang jadi pembeda tentu saja ukurannya. Karena iPad mini ini ukurannya 8,3 inci, dan yang gue suka banget dari ukuran iPad mini ini adalah bisa digenggam kayak gini, yang tentu saja nggak bisa kalian lakukan di iPad 10,9 inci. iPad mini ini juga bentuknya flat dan agak kotak, jadi gampang buat digenggam dalam mode portrait ataupun landscape. Dua-duanya nyaman banget. Selain itu, kalau dibawa kemana-mana juga sangat praktis, mau sambil dipegang atau taruh di tas. Ukurannya nyaman banget, nggak makan banyak tempat. Terus kalau dari desain juga masih bisa dibilang termasuk desain iPad terbaru, karena iPad tipe lain juga desainnya kurang lebih sama. Jadi walaupun keluaran tahun 2021, iPad mini ini masih punya desain yang modern. Untuk iPad mini di video kali ini, kebetulan gue dipinjemin yang warna Starlight, dan ternyata warnanya cakep juga loh. Nah, iPad mini generasi ke-6 ini walaupun ukurannya kecil, tapi tetap punya fitur-fitur esensial di iPad. Seperti support Apple Pencil generasi kedua, jadi bisa langsung kalian tempel aja di bagian samping kanan seperti ini. Dan karena space di samping iPad mini ini udah dibuat untuk Apple Pencil, semua tombol-tombolnya ada di bagian atas iPad. Dan gue cukup suka sih dengan penempatan tombol di bagian atas iPad kayak gini, terutama untuk tombol volume. Karena tombol untuk kencengin atau kecilin volume ini akan menyesuaikan dengan orientasi iPad kalian. Jadi kalau lagi dipakai mode landscape seperti ini, yang tombol di atas jadi untuk naikin volume, dan kalau kalian putar iPad-nya, nanti tombolnya juga akan menyesuaikan. Jadi yang posisinya di atas tetap untuk naikin volume, dan yang di bawah buat kecilin volume. Gue sendiri pun kalau lagi pakai iPad Air 5, kadang suka salah pencet karena kalau lagi digunakan dalam posisi landscape, posisi tombolnya itu kiri kanan dan sering kebalik. Selain itu, iPad mini juga totalnya ada dua speaker, masing-masing satu di sisi atas dan bawah, yang menurut gue udah cukup bagus untuk iPad sekecil ini. Buat nonton atau denger lagu, suaranya juga udah termasuk bagus kok. Lalu yang gue suka juga dari iPad mini generasi ke-6 ini adalah sudah menggunakan USB-C. Nah, kalau kita ke bagian layar, teman-teman bisa lihat ada bezel yang tampaknya cukup tebal, tapi menurut gue bezelnya itu udah pas loh buat ukuran iPad mini yang kecil kayak gini. Jadi gue tetap bisa pegang dengan nyaman di semua sisi tanpa nggak sengaja kepencet layar iPad. Menurut gue bezelnya itu kelihatan tebal karena di ukuran iPad yang kecil kayak gini. Tapi sebenarnya masih termasuk ukuran yang pas dan nggak mengganggu tampilan layar. Untuk kualitas layarnya juga menurut gue udah cukup bagus, walaupun tentu bukan layar paling bagus di antara semua iPad. Tapi untuk layar Liquid Retina display dengan resolusi 2266 x 1488, 326 ppi, 500 nits brightness, 60 Hz refresh rate, dan fully laminated display, menurut gue udah cukup bagus kok untuk penggunaan sehari-hari. Masih di bagian layar, iPad mini generasi ke-6 ini ada satu isu yang cukup rame dibahas di mana-mana yang mungkin kalian belum tahu, tapi menurut gue kalian perlu tahu, yaitu soal isu jelly scrolling. Jadi pas teman-teman scroll di tampilan layar yang banyak teks dan gambar, pokoknya yang tampilannya rame kayak gini dan dalam mode portrait, layar iPad mini generasi ke-6 ini tidak refresh secara bersamaan sehingga seolah-olah ada efek jelly kayak gini. Kurang lebih setengah bagian layar udah scroll duluan, baru setengahnya lagi ke scroll juga. Nah, kalau ditanya, memangnya isu ini kelihatan jelas banget. Jujur aja gue juga awalnya nggak sadar ada isu jelly scrolling ini, sampai pas gue mau buat video ini, terus gue riset lebih lanjut tentang iPad mini. Dari situ gue baru ketemu, ternyata ada isu jelly scrolling di iPad mini generasi ke-6. Dan sejak saat itu gue selalu notice karena udah tahu. Terus mungkin teman-teman penasaran dengan adanya isu ini, apakah ngaruh ke penggunaan iPad mini sehari-hari? Well, menurut gue jawabannya nggak ngaruh kok. Karena gue tetap bisa pakai iPad mini ini seperti pakai iPad lainnya, dan lama-lama gue juga nggak gitu inget lagi ada isu jelly scrolling ini. Karena ngapain aja rasanya sama kayak pakai iPad lain. Misalnya scrolling Instagram atau TikTok. Gue yakin kebanyakan orang juga nggak akan notice sih.
Sejauh ini pas baca artikel yang banyak teks itu menurut gue contoh jelly scrolling yang lebih kelihatan. Tapi sekali lagi jelly scrolling ini cuma kelihatan pas kalian lagi scrolling. Dan gue yakin teman-teman pas baca artikel pasti bacanya pas kalian udah berhenti scrolling, bukan pas lagi scrolling. Jadi menurut gue isu ini bukanlah isu yang gimana banget, bukan isu yang akan mengubah cara kalian pakai iPad. Gue yakin banyak orang baru akan sadar kalau bener-bener diperhatiin, tapi kalau misalnya dipakai biasa aja, gue yakin nggak akan notice sih. Apalagi kalau lagi dalam mode landscape juga nggak akan kelihatan. Tapi menurut gue bisa dimaklumi juga kalau ada orang yang merasa terganggu dengan efek jelly scrolling ini, karena di iPad tipe lain nggak kelihatan. Masih di bagian layar, terlepas dari isu jelly scrolling yang tadi kita bahas, iPad mini 6th Gen ini punya fitur bagus seperti yang ada di iPad lain, yaitu punya fitur Tap to Wake, yang kalau teman-teman tap pakai Apple Pencil pas lagi lock screen, kalian bisa langsung buat notes di Apple Notes seperti yang ada di iPad Air dan iPad Pro. Terus juga bisa langsung buat quick notes dari pojok kanan bawah seperti ini. Jadi walaupun ukurannya mini, tapi kalian tetap dapat fitur-fitur penting dari sebuah iPad seperti yang ada di iPad tipe lain. Oke, sekarang pertanyaan besarnya, iPad mini ini sebenarnya buat apa sih? Buat gue pribadi, iPad mini bukanlah iPad yang bisa gue rekomendasiin untuk kerjaan profesional. Karena menurut gue, untuk kerjaan profesional akan selalu lebih nyaman menggunakan layar iPad yang lebih besar. Misalnya buat kalian yang sering menggambar di iPad secara profesional, atau foto editing, terus juga video editing. Nah, semuanya itu akan terasa lebih nyaman kalau kalian menggunakan iPad yang ukuran layarnya lebih besar. Atau mungkin tipe iPad yang lebih tinggi dengan kualitas layar yang juga lebih bagus. Bisa aja sih kalau mau gambar atau editing di iPad mini, tapi kurang nyaman aja gitu menurut gua, karena layarnya kecil. Kalau dari pengalaman gua, iPad mini ukurannya pas banget buat kerjaan sehari-hari yang cenderung ringan, seperti browsing, email, sosial media, buat nonton. Ukurannya pas banget karena lebih besar dari HP, jadi lihat layarnya lebih nyaman, tapi nggak sampai sebesar iPad lain. Untuk ketik juga menurut gua ukuran keyboardnya pas buat tangan gua, mau dalam mode portrait atau landscape, tetap nyaman banget buat ketik. Dan bagusnya dari iPad mini, kalian juga bisa split keyboard kayak gini supaya lebih gampang buat ketik. Terus kalau main games juga menurut gua ukurannya pas, masih gampang buat menjangkau seluruh area layar iPad dibandingkan iPad lain yang 10,9 inci atau lebih besar, yang menurut gua beberapa games bisa kurang cocok karena agak susah buat klik bagian layar tertentu. Dan sama seperti iPad ukuran besar ada pasarnya tersendiri, iPad mini kayak gini juga ada target pasarnya sendiri. Kalau dilihat dari iklannya, Apple kasih contoh cukup banyak. Ada yang buat pilot, presentasi, pelajar. Gue yakin bisa buat banyak kegunaan sih dengan ukuran iPad yang lebih kecil. iPad mini juga udah ada fitur center stage karena kamera depannya sudah menggunakan kamera ultra wide. Kalau dari segi fitur, menurut gue iPad mini 6th Gen ini udah punya banyak fitur bagus sih. Tapi buat gue pribadi yang kerjaannya banyak berhubungan dengan editing, gue tetap lebih pilih iPad yang ukurannya lebih besar, seperti iPad Air 5 ini. Bukan karena iPad mini nggak bisa sih, tapi lebih tepatnya karena lebih nyaman untuk edit di layar yang lebih besar. Nah, karena iPad mini ini punya spesifikasi yang mirip seperti iPhone 13 Pro, sama-sama chip A15 Bionic, 6 core CPU, 5 core GPU, dan 16 core Neural Engine, menurut gua overall iPad mini udah oke banget performanya. Kalian juga bisa multitasking sambil buka hingga 3 aplikasi sekaligus seperti ini, dan tetap berjalan dengan lancar. Gue juga udah coba pakai iPad mini ini buat edit foto, dan pengalamannya juga lancar. Plus, gue juga udah tes ekspor 50 foto format RAW di Adobe Lightroom yang sudah diedit, dan iPad mini generasi ke-6 ini bisa selesai ekspor dalam waktu 3 menit 58 detik atau hampir 4 menit. Buat kasih gambaran aja, gue juga udah coba ekspor 50 foto format RAW yang tadi di iPad Air 5, karena kebetulan gue punyanya iPad Air 5, dan di iPad Air 5 bisa selesai ekspor dalam waktu 2 menit 14 detik. Masuk akal sih, karena memang iPad Air 5 juga spesifikasinya lebih tinggi, tapi menurut gue iPad mini juga udah cukup bagus kok. Untuk penggunaan sehari-hari spesifikasinya udah lumayan banget. Untuk baterai dari iPad mini generasi ke-6 ini, kalau di website Apple bisa up to 10 jam, dan kalau dari penggunaan gue, iPad mini ini bisa digunakan seharian kok. Tapi untuk kerjaan yang bisa dibilang kerjaan yang ringan. Contohnya buat email, buka sosial media, buat notes, nonton, dan sebagainya. Untuk kerjaan yang simple kayak gitu masih bisa awet seharian sih. Bukan iPad dengan baterai paling bagus, tapi masih oke lah buat jadi iPad sehari-hari. Kalau ditanya iPad mini ini masih worth it atau enggak untuk tahun 2023 ini, menurut gua masih kok. Apalagi nanti juga dapat update OS terbaru, yaitu iPadOS 17. Orang-orang yang incer iPad mini tuh biasanya memang nggak terlalu tertarik dengan iPad tipe lain yang ukurannya lebih besar, dan kemungkinan mereka juga udah punya tujuan spesifik iPad mininya mau dipakai buat apa. Mungkin yang bisa jadi pertimbangan sebelum membeli iPad mini adalah harga dan storage.
Karena iPad mini ini dijual mulai dari $499 atau dijual di Indonesia sekitar 6-7 juta rupiah untuk storage paling kecil 64 GB. Dan harga iPad mini masih sedikit lebih mahal dibandingkan iPad generasi 10 yang lebih baru juga. Terus kalau teman-teman mau upgrade storage, sayangnya harus langsung ke 256 GB, nggak ada yang 128 GB. Dan harga iPad mini 256 GB udah lebih mahal dari iPad Air generasi kelima. Padahal kalau ada iPad mini yang 128 GB, itu pasti bisa jadi pilihan yang lebih bisa direkomendasiin. Tapi overall gue puas banget pakai iPad mini generasi ke-6. Banyak hal yang gue lakukan di iPad Air, bisa gue kerjain juga di iPad versi kecil kayak gini. Tapi saran gue make sure teman-teman tahu iPad mini ini mau digunakan buat apa secara spesifik. Karena berbeda dengan iPad tipe lain yang lebih umum, iPad mini ini punya plus minus dari ukuran compact kayak gini, seperti yang tadi kita udah bahas. So, itu dia pengalaman gue menggunakan iPad mini. Kalau menurut teman-teman gimana nih? iPad mini 6th Gen ini masih menarik gak untuk tahun 2023 ini? Atau buat kalian yang mungkin selama ini udah menggunakan iPad mini, biasanya kalian pakai buat apa aja sih? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!